Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang budiman semuanya. Terima kasih banget yang udah mau menyempatkan diri buat ngeklik video ini ya. Buat kalian yang mau bantu support channel aku, bisa banget bantu klik tombol subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika aku nge-upload video baru. Gimana? Sudah siap buat ngedengerin kisah misteri kali ini? Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung cus ke ceritanya. Waktu menunjukkan pukul 11 siang saat aku terbangun dari tidurku. Kondisi rumah masih kacau balau seperti semalam, dengan barang-barang yang berserakan di mana-mana, membuatku merinding sendiri jika mengingatnya. Kepalaku terasa begitu berat. Dengan semua tekanan ini rasanya wajar saja. Belum lagi dengan Rian, sepertinya dia tidak sadar dengan apa yang menimpanya semalam. Rian, aku baru sadar kalau dia tak ada di sekitarku. Yan, lo di mana Yan? Teriakku sambil mencari-cari keberadaannya. Tidak di kamar, tidak di ruang tengah. Aku pun beranjak ke dapur. Suara engsel pintu yang berkarat tiba-tiba mengagetkanku. Aku baru saja dari ruang tengah dan pintu depan masih tertutup rapat. Kamar Rian pun terbuka lebar. Dan pintu belakang di hadapanku juga tertutup. Pintu yang mana jadinya? Aku mulai bertanya-tanya sendiri dalam benakku. Jangan-jangan pintu di... Aku menduga tapi tak berani menggerakkan tubuhku. Suara lenguhan. Aku baru ingat kalau tadi aku juga sempat mendengarnya. Suara itu berada tepat di belakangku. Keringat dingin langsung membasahi tubuhku yang gemetaran. Perih. Hah? Aku kenal suara ini. Anjrit! Gua kira siapa lu Nyong? Umpatku pada Rian yang baru saja keluar dari pintu di belakangku. Yang ternyata kamar mandi. Dengan wajah lemah, letih, juga lesu. Lu ngapa sih teriak-teriak mulu? Masih pagi tahu, berisik amat sih. Tanya Rian ketus. Kok sakit banget ya perut gue. Mana perih banget pas berak. Lu gak ngapa-ngapain gue kan semalam, sambung Rian yang sedari tadi memegangi perutnya. Munyuk, nenek-nenek aja gue gak nafsu, apalagi laki, kampret. Bentakku pada Rian yang telah menuduhku berbuat asusila padanya. Tanpa membalas ucapanku, Rian kembali masuk ke kamarnya. Aku melihatnya sesekali, memperhatikan kondisi kontrakannya yang tak karuan. Lu kesambet ya? Kok berantakan gini sih? Tanya Rian yang baru sadar akan keadaan rumahnya. Kagak, semalam ada kucing kimpoy. Yang cowok keluar duluan, si cewek ngamuk. Ya gini deh jadinya. Jawabku gak peduli. Masih sibuk mengeluarkan pakaian dari tasku. Anjrit, lu bener kan gak ngapa-ngapain gue? Pantat gue perih, cowok. Serius, sambung Rian mendadak emosi. Kagak monyong, lu kesurupan jin telur asin, sampai naik-naik lemari segala. Noh, bekas kaki lu masih ada di tembok lu tuh. Lu tuh makan telur asin sampai 3 biji sama kulit-kulitnya. Gimana gak perih? Balasku gak terima. Iya kah? Ujar Rian menggaruk-garuk kepala berusaha mengingat kembali sambil memandangi bekas kakinya di dinding yang ada di sebelah lemari. Aku akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada Rian semalam sambil merapikan barang-barang yang berserakan. Wajah Rian memucat begitu mengetahui apa yang dia lakukan tanpa dia sadari. Dia hanya bisa pasrah setelahnya. Ini rampung, kita langsung cari makan, Dra. Sekalian gue ajak lu keliling sebentar sebelum gue berangkat biar tahu kondisi sekitar lu. Jelasnya di tengah upaya kami membereskan sisa-sisa kejadian semalam. Matahari di atas kota ini terasa begitu menyengat di siang hari. Namun hal itu tidak membatasi aktivitas orang-orang untuk mencari nafkah atau yang lainnya. Bisa kulihat dari warga sekitar yang sibuk berkebun. Rian lalu mengajakku ke sebuah warung makan prasmanan tak jauh dari rumah kontrakannya. Bro, gue denger makanan di Kalimantan mahal-mahal ya? Tanyaku berbisik pada Rian. Yang mahal ada, yang merakyat juga banyak. Pinter-pinter lu aja nyari. Gak semua yang lu denger tentang Kalimantan tuh bener. Sekarang lu ambil sendiri. Terserah deh, sebanyak apa juga. Nanti lu lihat sendiri. Jelas Rian dengan senyum simpulnya yang bersahabat.
Kami menikmati santap siang kami di salah satu sudut ruangan. Yang kuperhatikan sedari tadi, si penjual adalah orang Jawa. Terdengar dari logatnya yang begitu kental. Rian kembali menjelaskan perihal seluk-beluk kota diiringi oleh anggukan kepalaku yang seolah-olah mengerti. Padahal tidak. Lalu dia mengajakku ke wanita muda yang menjaga warung. Ya, nanti juga paham. Bentar, berapa semuanya mbak? Jelas Rian padaku disambung dengan menanyakan total harga pada wanita muda itu. Semua jadi 26.000 mas, jawab wanita itu. Ya kan Ra, ujar Rian dengan senyum lebar menunjukkan bahwa yang dikatakannya benar. Setelah itu kami berkeliling sebentar. Rian menunjukkan padaku beberapa tempat yang menarik sebelum akhirnya kami kembali pulang. Rian mengatakan jika dia masuk sore hari ini. Jadi aku akan menjaga rumah hingga ia pulang jam 12 malam nanti. Gue cabut dulu Ndra, ucap Rian pamit sambil menyalakan motornya lalu pergi meninggalkanku. Mending sekarang gue tidur dulu, ujarku dalam hati sambil merebahkan tubuhku di ruang tengah. Suara benda jatuh membangunkanku dari tidurku. Rasanya tidak enak sekali terbangun seperti ini. Apa nih? Jangan lagi-lagi deh, pikirku dengan nafas terengah-engah. Dengan lampu yang belum menyala, suasana gelap benar-benar menyelimutiku. Akhirnya dengan kaki yang gemetar hebat, kuberanikan diri meraba dinding mencari saklar untuk menyalakan lampu. Angin hangat seketika berhembus di belakang telingaku. Entah dari mana, tapi cukup membuat jantungku berdegup semakin kencang di tengah perjuanganku mencari saklar, sampai lampu ruang tengah menyala. Kulihat sekeliling, ternyata masih rapi, sama seperti sore tadi. Kupikir kembali berangkat lagi. Mungkin cuma halusinasi, gara-gara ketakutan kemarin. Mandi dulu lah biar segar, pikirku. Tubuhku terasa sangat segar bertenaga setelah selesai mandi. Jam masih menunjukkan pukul 10 malam saat aku melihat jam dinding di kamar Rian. 2 jam lagi baru balik nih bocah, pikirku. Dari arah belakang rumah terdengar suara hantaman dengan jeda singkat, seperti orang sedang menggali tanah. Siapa pula gali tanah tengah malam begini? Asli kurang kerjaan, pikirku berusaha nggak peduli. Aku menyalakan TV untuk mengalihkan perhatianku. Hingga 30 menit berselang, suara itu tak kunjung berhenti. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, aku pun melangkahkan kakiku ke arah pintu belakang di samping dapur. Aku melihat seorang pria tua dengan celana hitam bertelanjang dada sedang menggali sebuah lubang di kebun belakang kontrakan ini. Tanpa curiga sedikit pun, aku langsung menghampirinya. Lagi gali apa pak? Mau saya bantuin? Tawarku sekedar basa-basi sambil mendekati bapak itu. Dia tak menggubrisku sama sekali dan terus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Namun ada yang aneh darinya. Sudah hampir 30 menit aku mendengar suara orang ini menggali, tapi tak ada satupun lubang di sini. Dia hanya menggerakkan cangkulnya ke arah yang sama dan mencabutnya, berulang-ulang kali, sampai aku lelah sendiri melihatnya. Orang gila beneran nih, kayak bocangku pula, pikirku. Bunda minta rokoknya opang. Saya minta rokokmu dong. Tiba-tiba, bapak itu angkat bicara tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Maaf pak, saya nggak ngerti bahasa sini, saya baru datang juga. Tapi kalau artinya minta rokok, saya ada. Bentar ya, saya ambilin. Balasku, sambil meninggalkannya ke dalam rumah untuk mengambil rokok. Begitu masuk di dalam rumah, suasana di sekelilingku mendadak hening. Suara bapak yang tadi sedang menggali sudah tidak terdengar lagi. Nungguin rokoknya dia, pikirku sambil mengambil 2 batang rokok, masing-masing untukku dan untuk bapak itu. Dek, kemana dia? Pikirku lagi saat kembali ke belakang dan tak menemukan bapak tadi di manapun. Kukunci pintu belakang, juga pintu depan, lalu kembali menonton TV menunggu Rian pulang. Bahkan perutku mulai meminta haknya.
kembali suara itu terdengar. Kulangkahkan kakiku mengendap-endap ke arah belakang untuk melihatnya dari jendela kecil yang ada di dapur. Tak kulihat bapak tadi dengan cangkulnya. Bahkan suara sudah kembali berhenti. Jangan dong, pintaku penuh harap. Pikiranku sudah membayangkan hal yang aneh-aneh. Dan tanpa dikomando, aku langsung kembali menuju ruang tengah. Siapa yang nyalain rokok? Pikirku, merasa aneh saat melihat ada 2 batang rokok yang menyala tergeletak di asbak. Entah kenapa dan bagaimana, spontan aku merasa ingin menoleh ke arah jendela dapur. Dan terlihatlah seraut wajah laki-laki tua tadi tersenyum lebar ke arahku dengan gigi yang berwarna merah berlumur darah. Jangankan bergerak, berteriak saja aku tak mampu. Tubuhku benar-benar membeku. Aku sadar dan aku lebih dari sadar. Dan ini bukan sekedar halusinasi. Tawa dengan suara berat yang borau mengeringi senyuman sosok itu. Kulantunkan semua ayat Al-Quran yang kuhafal dalam hati berharap dia pergi. Tapi semakin kulafalkan, dia tak kunjung pergi dan wajahnya semakin terlihat dengan jelas. Tanpa aku tahu dari mana arah cahaya menyinarinya. Dia menempelkan telapak tangannya di kaca jendela, seakan-akan mengatakan, "Aku akan segera masuk." Dengan wajah dan tawanya yang mengerikan. "Bapak, Ibu, Indra mati duluan ya. Maaf gak bisa jenengin kalian," ujarku dalam hati sambil memejamkan mata serapat-rapatnya. Tiba-tiba ada yang meniup telingaku dilanjutkan dengan bahasa yang tak aku kenal. Perlahan aku tersadar, Rian memandangiku dengan tatapan takut, serta ada 1 orang lain di rumah sedang duduk bersila di sampingku. "Yan, ambilin air putih. Teman kamu udah sadar," ujar seorang lelaki yang tadi membisikiku dengan bahasa yang aneh. "Kok rame? Ada apa nih?" ujarku kebingungan. "Gak apa-apa, nih minum dulu," ujar bapak itu dengan memberikan air yang diambilkan oleh Rian. "Saya kenapa?" tanyaku bingung. "Gue pulang tadi, gue panggil gak jawab. Akhirnya gue minta kunci serep sama Pak Dion. Lu telentang sambil mangap-mangap sama mata lu melotot. Gue panggil Pak Dion deh," ujar Rian panjang lebar. Aku pun akhirnya menceritakan semua yang kualami pada Pak Dion, sementara Rian ke dapur untuk membuat kopi. "Kamu diajak kenalan berarti?" Hahaha. Kelakar Pak Dion dengan tawa terbahak-bahak. "Iya begitu aja sih pesan saya. Intinya hormati yang gak kelihatan. Pasti kita akan menghormati yang kelihatan," ujar Pak Dion dengan senyum simpul. "Semenjak saya kesini, saya ngerasa saya nggak ngelakuin hal yang enggak ngehormatin mereka, Pak," ujarku sambil mengatur napas. "Kamu diajak kenalan berarti?" Kelakar Pak Dion lagi sambil tertawa terbahak. Obrolan kami lanjutkan sambil menghabiskan kopi yang telah dibuat oleh Irian. Pak Dion banyak menjelaskan tentang Kota Bontang. Dan dari satu obrolan, aku akhirnya mengetahui jika Pak Dion adalah sang pemilik kontrakan. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 saat Pak Dion pamit pulang. Rian mengantarnya ke depan, dan kulihat sekilas mereka membicarakan sesuatu. "Kita disuruh selamatan dulu, Ndra, buat lu yang pertama kali datang," ujar Rian saat memasuki pintu. "Sebegininya kah, Yan? Gue balik aja lah ke Jakarta," ujarku lemas. "Mau nyerah lu? Gak akan gue biarin lu balik lagi ke dunia kelam itu. Karena lu di sini, dan lu akan netep dan cari kerja di sini. Besok kita beli ayam, kita selamatan sendiri aja, simpel kok," ujar Rian panjang lebar. 4 hari telah berlalu semenjak kemunculan laki-laki bercangkul. Keadaan sudah kembali normal untukku dan Rian. Pak Dion sudah mengenalkanku ke RT beserta warga, dan Rian juga sudah mengenalkanku pada teman-temannya. Suasana pergaulan di kota ini benar-benar terasa seperti kota di Jawa. Kebanyakan orang mengobrol dengan menggunakan bahasa Jawa medok.
Waktu menunjukkan hampir jam 9 saat aku dan Rian melangkahkan kaki ke pos yang berada di depan gang. Tempat biasa orang-orang dengan sebaya kami berkumpul. Gang yang menuju ke rumah Rian adalah gang buntu yang dipenuhi oleh kebun dengan rumah yang masih bisa dihitung menggunakan jari. Tepat di ujung gang, tepatnya gang buntu ini, adalah rumah Pak Dion, dan di seberangnya adalah kontrakan yang kami tinggali. Dan rumah terdekat yang lain berjarak sekitar 50 meter. Adalah rumah seorang janda beranak 4 yang bernama Mbak Lydia. Berikutnya secara berturut-turut adalah rumah kayu milik Pak Ade Kusno dan beberapa orang yang belum ku kenal. Nah, dia baru nongol. Kenalin, ini temanku dari Jakarta, Ji. Yang kemarin ku ceritain. Ndra, kenalin, ini Aji, master gaplek di sini, ujar Rian. Iya, Indra, jawabku sambil mengelurkan tangan. Yang ku dengar dari Rian sebelumnya bahwa Aji bisa melihat makhluk halus atau indigo. Aji hanya menjawab dengan senyum dengan mengelurkan tangannya. Suasana canggung di kota baru, itulah yang kurasakan. Aku, Rian, dan Aji mengobrol bertiga, sementara yang lain sedang sibuk dengan gapleknya. Kenapa nggak kamu telepon aku? Ujar Aji pada Rian saat dia telah selesai mendengar cerita kami. Ya, aku nggak enak aja. Udah malam sekali, jawab Rian sambil menggaruk kepalanya. Tapi dia sudah pergi, jadi kamu orang gak usah khawatir. Lanjut Aji. Suara seorang wanita berteriak memecah keheningan malam dari arah rumah Mbak Lydia. Sontak saja, kami semua berlari menuju ke sana. Aji gile bro, jande teriak tengah-tengah malam, kenapa nih? Ujarku pada Rian sambil menaik turunkan alis. Jangan ngomong yang aneh-aneh, ujar Rian sambil tetap berlari. Keadaan sudah ramai di depan rumah Mbak Lydia. Ada beberapa bapak-bapak yang datang lebih dulu dari kami. Uyang pak, uyang, ujar Mbak Lydia dengan nada panik sambil memeluk anaknya yang terkecil yang menangis hebat. Ada setan Pak De, tadi di belakang. Dia deketin Ade, ujar Lina, anak pertama Mbak Lydia dengan terbata-bata. Pak Dion terlihat berdiskusi dengan bapak-bapak lainnya, dan beberapa ibu-ibu mencoba menenangkan Mbak Lydia dan anak-anaknya. Ji, bisa bantu kita buat obor? Kita buru malam ini, dia pasti belum jauh. Kalau apes, kelihatan orang. Ujar Pak Dion menghampiri kami. Iya Pak, bawa sapu lidi sama garam juga Pak, ujar Aji dengan memandangi sekitar kebun yang gelap. Yan, di rumah kamu ada sapu lidi kan? Lanjut Aji pada Rian. Ada Ji, jawab Rian sigap. Ambil, Ndra, kita bantuin bapak-bapak bikin obor, ujar Aji. Bentar Ji, uyang apaan? Binatang buas kah? Tanyaku bingung. Bukan, kuyang itu ilmu hitam awet muda, ujar Aji menerangkan kepadaku. Tak beberapa lama kami semua sekitar 20 orang sudah berkumpul dengan obor bersenjatakan sapu lidi dan segenggam garam. Hanya Pak Dion yang terlihat menggenggam tombak panjang dengan ujung pisau runcing yang tajam. Dia belum jauh Pak, ada di sekitaran kebun di belakang rumah Bapak, ujar Aji pada Pak Dion. Ya sudah, kita semua berpencar. Kalau kalian lihat sesuatu, lempar sama garam. Dia nggak akan bisa gerak. Lalu teriak panggil yang lainnya. Ayo jalan, ujar Pak Dion pada kami semua yang berkumpul di depan rumah Mbak Lydia. Rian memegang obor dan aku memegang sapu lidi dan garam. Suasana malam terlihat mencekam dengan nyala api dari obor kami. Yan, seriusan nih, kita nyari setan loh, ujarku pada Rian dengan nada gemetar. Bukan Dra, kuyang tuh manusia, tapi udah jadi setan. Udah banyak kasusnya di sini, ujar Rian dengan fokus melihat ke sekeliling. Orang jadi setan, gimana ceritanya? Tanyaku kebingungan dalam hati sambil mengikuti Rian. Yan, Ndra berhenti, ujar Aji yang entah sejak kapan sudah ada di belakang kami. Jangan lihat ke atas, lanjutnya. Tapi terlambat, rasa penasaranku telah memerintahkan untuk menengok ke atas.
Sesosok wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut berantakan duduk di dahan pohon besar, dan matanya yang merah menyala dengan lingkar hitamnya sangat jelas tengah tertawa sambil melihat ke arahku. Dan langsung berlari menjauh meninggalkan Rian dan juga Aji.